warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu APT Fadilah Ayu, SWP, Magister Farmasi, selaku dosen pengampu mata kuliah Farmakoterapi 2, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang studi kasus epilepsi. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Selanjutnya terdapat definisi. Jadi, epilepsi didefinisikan sebagai kejang berulang yang tidak terkait dengan demam atau dengan serangan otak akut. Kata epilepsi berasal dari kata Yunani, yaitu epilambanein, yang berarti serangan. Nah, kelainan otak yang ditandai dengan kecenderungan menimbulkan bangkitan epilepsi yang terus-menerus dengan konsekuensi neurobiologis, kognitif, psikologis, dan sosial. Kemudian, terdapat etiologi dari epilepsi. Yang pertama, idiopatik. Tidak terdapat lesi struktural di otak atau defisit neurologik. Diperkirakan mempunyai predisposisi genetik dan umumnya berhubungan dengan usia. Yang kedua, simptomatik. Bangkitan epilepsi disebabkan oleh kelainan atau lesi struktural pada otak, misalnya cedera kepala, infeksi SSP, kelainan kongenital, lesi desak ruang, gangguan peredaran darah otak, toksik seperti alkohol, obat, dan lain-lain. Metabolik, kelainan neurodegeneratif. Kemudian yang ketiga, kriptogenetik. Dianggap simptomatik tetapi penyebabnya belum diketahui. Termasuk di sini adalah sindrom West, sindrom Lennox-Gastaut, dan epilepsi mioklonik. Klasifikasi epilepsi terdiri dari yang pertama kejang umum atau generalic seizure yang terbagi menjadi beberapa macam, yaitu tonic clonic convulsion atau grand mal, yang merupakan bentuk paling banyak terjadi, seperti pasien tiba-tiba jatuh, kejang, nafas terengah-engah, keluar air liur, bisa terjadi sianosis, ngompol atau menggigit lidah selama beberapa menit, kemudian diikuti lemah, kebingungan, dan sakit kepala. Kemudian myoclonic seizure biasanya terjadi pada pagi hari setelah bangun tidur. Pasien mengalami sentakan yang tiba-tiba. Jenis yang sama tapi non-epileptik bisa terjadi pada pasien normal. Kemudian atonic seizure adalah jenis yang paling jarang terjadi. Pasien tiba-tiba kehilangan kekuatan otot, seperti jatuh tapi bisa segera pulih. Kemudian absence attack atau lena yang merupakan jenis yang jarang, umumnya hanya terjadi pada masa anak-anak atau awal remaja. Penderita tiba-tiba melotot atau matanya berkedip-kedip dengan kepala terkulai. Kejadiannya cuma beberapa detik dan bahkan sering tidak disadari. Kemudian yang kedua yaitu kejang parsial atau lokal jika dimulai dari daerah tertentu otak, yang terdiri dari simple partial seizure, yaitu pasien tidak kehilangan kesadaran dan terjadi seakan-akan pada bagian tubuh tertentu. Kemudian ada complex partial seizure, yaitu pasien melakukan gerakan-gerakan yang tidak terkendali, seperti gerakan mengunyah, meringis tanpa kesadaran. Berikutnya terdapat patogenesis dari epilepsi, yaitu dengan peningkatan aktivitas listrik secara berlebihan pada neuron-neuron, lalu merangsang sel neuron lain untuk melepaskan muatan listrik secara bersamaan. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara faktor eksitatorik dan inhibitorik, yaitu dengan berkurangnya inhibisi oleh GABA, meningkatnya eksitasi sinaptik oleh transmitter asam glutamat dan aspartat, kemampuan membran sel sebagai pencemaker neuron untuk melepaskan muatan listrik yang berlebihan. Patofisiologi epilepsi. Sebelum membahas lebih dalam terkait patofisiologi epilepsi, saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pengaruh inhibisi dan eksitatori pada otak. Jadi, pada normalnya itu, inhibisi bekerja menghambat aktivitas neuron, atau contohnya pada saat orang sedang tertidur. Jadi, ketika sel GABA keluar dari ujung saraf satu ke sel lainnya, lalu
GABA lepas dan berikatan dengan reseptor, maka akan memicu kanal ion dan akan terjadi aliran muatan negatif, lalu akan masuk dan sel akan tidak beraktivitas lagi. Kemudian, pada eksitatori ini mendorong neuron untuk melakukan sebuah aksi. Contohnya, pada saat kita melakukan aktivitas. Jadi, si otak ini akan meneruskan sinyal untuk beraktivitas dan kanalnya akan membuka ion Na+ menuju pelepasan glutamat. Lalu akan berikatan dengan reseptor. Ion positif akan masuk ke sel saraf dan sel saraf akan aktif. Kalau pada epilepsi, terjadi karena ketidakseimbangan antara pengaruh inhibisi dan eksitatori pada otak. Jadi, ketidakseimbangannya neuron transmitternya sel saraf di epilepsi ini berinteraksi berlebihan. Misalnya, glutamat yang berlebih, inhibisi dari GABA-nya, atau kekurangan dari GABA-nya. Jadi, sel sarafnya kurang istirahat dengan baik. Untuk pemeriksaan penunjang penyakit epilepsi dapat menggunakan CT scan atau computerized tomography, MRI atau magnetic resonance imaging, PET atau positron emission tomography, dan SPECT atau single photon emission computerized tomography. Tata laksana terapi epilepsi dapat dilakukan dengan cara terapi farmakologi dan non-farmakologi. Untuk terapi farmakologi dapat menggunakan obat-obat anti-epilepsi, dan terapi non-farmakologi dapat dilakukan dengan mengamati faktor pemicu, serta menghindari faktor pemicu tersebut jika ada, misalnya stres, mengkonsumsi kopi atau alkohol, perubahan jadwal tidur, terlambat makan, dan lain-lain. Berikut adalah studi kasus dari epilepsi. Nyonya PL dengan umur 30 tahun dengan tinggi badan 156 cm dengan berat badan 58 kg merupakan seorang karyawan. Nyonya PL didiagnosis menderita epilepsi sejak remaja berdasarkan hasil EEG. Nyonya PL pernah mengalami cedera otak karena benturan di kepala saat jatuh dari tangga. Saat epilepsinya kambuh terjadi kontraksi otot. Kemudian seluruh tubuhnya mengalami kejang dengan sentakan-sentakan, menggigit lidah, mulutnya berbusa, dan hilang kesadaran selama sekitar 1 menit. Sudah 15 bulan ini Nyonya PL tidak mengalami kejang, dan sampai sekarang masih rutin mengkonsumsi phenytoin 300 mg per hari. Saat ini diketahui Nyonya PL sedang hamil 6 minggu. Tidak ada riwayat penyakit terdahulu pada Nyonya PL, sedangkan riwayat keluarga yaitu ibu menderita diabetes tipe 2. Untuk diagnosisnya yaitu epilepsi tonik-klonik, sedangkan pemeriksaan vital sign dengan tekanan darah 120/78 mmHg dengan nadi 78 kali per menit, dengan respiratory rate yaitu 22 kali per menit dengan suhu badan 37,1 derajat Celcius. Mekanisme obat pada kasus kali ini yang pertama ada phenytoin, yaitu dapat menstabilkan membran saraf dan menurunkan aktivitas kejang dengan meningkatkan penghabisan atau menurunkan masuknya ion natrium melintasi membran sel di korteks motorik selama pembangkitan impuls saraf, memperpanjang periode refraktor yang efektif dan menekan otomatisitas alat pacu jantung ventrikel, memperpendek potensial aksi di jantung. Yang kedua adalah lamotrigine, turunan triazin yang menghambat pelepasan glutamat atau asam amino eksitatori dan menghambat saluran natrium yang sensitif terhadap tegangan yang menstabilkan membran saraf. Lamotrigine memiliki efek penghambatan yang lemah pada reseptor 5-HT3. Secara in vitro menghambat reduktase dihidrofolat. Yang ketiga, asam folat. Asam folat diperlukan untuk pembentukan sejumlah koenzim dalam banyak sistem metabolisme, terutama untuk sintesis purin dan pirimidin. Diperlukan untuk sintesis dan pemeliharaan nukleoprotein dalam eritropoiesis, merangsang produksi WBC dan trombosit pada anemia defisiensi folat. Asam folat meningkatkan eliminasi asam format, metabolit toksik metanol, yaitu tanpa penggunaan tanpa label.
Analisis SOAP pada kasus kali ini dengan problematik tonik-klonik epilepsi. Dengan subjek Nyonya PL umur 30 tahun, dengan tinggi badan 156 cm, dengan berat badan 58 kg, dengan riwayat epilepsi sejak remaja dan rutin mengkonsumsi phenytoin 300 mg per hari, dan sekarang sedang hamil 6 minggu. Untuk objeknya dengan tekanan darah 120/78 mmHg, dengan nadi 78 kali per menit, dengan respiratory rate 22 kali per menit, dengan suhu 37,1 derajat Celcius, dan didiagnosis epilepsi tonik-klonik. Untuk terapinya yang digunakan sekarang phenytoin 300 mg per hari, dengan DRP kontraindikasi dengan kehamilan pasien. Untuk rekomendasi yang diberikan, direkomendasikan untuk mengganti phenytoin dengan lamotrigine, yaitu anti-epilepsi yang lebih aman untuk wanita hamil dengan titrasi dosis hingga mencapai 300-500 mg per hari dalam 2 dosis terbagi. Untuk monitoringnya dengan efektivitas tanda klinis, frekuensi kejang pasien, sedangkan efek sampingnya dengan tanda klinis pusing, nyeri, kepala, mual, muntah, ruam, bahkan diare. Berikut adalah algoritma terapi dari epilepsi. Kesimpulan dan rekomendasi dari studi kasus penyakit epilepsi. Kelompok kami merekomendasikan mengganti phenytoin dengan lamotrigine 300 mg per hari dengan konversi dosis. Dosis awal 1-2 minggu 50 mg per hari, 3-4 minggu 100 mg per hari dalam 2 dosis yang berbeda. Dosis maintenance yaitu 300-500 mg per hari dalam 2 dosis terbagi. Kemudian merekomendasikan penambahan vitamin berupa asam folat selama masa kehamilan pasien dengan anti-epilepsi. Yang terakhir terdapat komunikasi, informasi, dan edukasi obat. Edukasi pada pasien disarankan rutin mengkonsumsi obat anti-epilepsi dan vitamin asam folat selama kehamilan. Namun waspada efek samping terhadap lamotrigine seperti pusing, nyeri kepala, mual, muntah, ruam, diare, dan pemikiran bunuh diri. Jika terjadi efek samping, segera konsultasikan ke dokter. Kemudian istirahat yang cukup, belajar mengendalikan stres, dianjurkan untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor atau mengoperasikan mesin, diet ketogenik dengan mengkonsumsi makanan tinggi lemak dan rendah karbohidrat serta protein. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, kami persilahkan untuk menanyakan di kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.